Shalom, dan kita bersyukur karena mempunyai kesempatan untuk beribadah pagi ini secara maya sekali lagi. Saudara yang dikasihi, Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, saudara dan saudari. Sedang jemaat yang dikasihi semua, kita bersyukur karena setiap minggu ada jemaat yang melayani dan menjayakan ibadah maya IPK. Tepuk tangan kepada semua yang melayani pada pagi ini. Amin. Pagi yang indah ini, saudara dan saudari, Saudara Hasten akan memimpin pujian dengan timnya, dan Pastor Joe akan menyampaikan firman Tuhan sesudah itu. Sebelum kita mengalu-alukan Saudara Hasten untuk ibadah pujian kita, marilah kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur. Firman Tuhan mengatakan, orang yang menunggu-nunggu akan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, kami percaya karena Roh Kudus-Mu sudah tinggal dalam kami, karena kuasa-Mu sudah ada dalam hidup kami, dan kami percaya kekuatan-Mu bersama dengan hidup kami. Dan pada pagi ini, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang miskin diperkayakan karena Engkau yang tinggal dalam kami. Biarlah puji-pujian kami pada pagi ini penuh dengan sukacita, dan kami melayani dengan hati yang gembira, dan kami bersyukur karena kebaikan Engkau dalam hidup kami. Serahkan semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada pagi ini, adakah Anda teruja? Kita bersukacita. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengalu-alukan Saudara Hasten untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari Saudara Hasten memimpin kita dalam pujian pada pagi ini. Dipersilakan. Amin. Salam semua, siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya.
di sisiku. Tuhanku, Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah bertemu. Di sisiku, sumber Tuhanku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat lagu ini, angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita yang selalu menopang kita. Haleluya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus yang pernah tinggalkanku, setia menopangku, seru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus yang pernah tinggalkanku, setia menopangku, dalam
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar menimpa
Tuhan, ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami. Setiap waktu Tuhan Engkau bersama dengan kami, dan anugerah Engkau melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memiliki keyakinan bahwa Tuhan, masa depan kami, Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh hebat, dan Pastor Joe akan melayani kita, dan kita serahkan waktu seterusnya kepada Pastor Joe dengan firman-Nya. Haleluya. Selamat pagi dan shalom kepada semua jemaat IPK yang saya kasihi. Selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali di kebaktian online IPK, dan terima kasih kepada Pastor Harry dan juga Brother Huston dan tim yang sudah memimpin kita sebentar tadi dalam pujian dan penyembahan yang sungguh luar biasa. Amin. Dan saya percaya kita semua diberkati lewat daripada sesi puji dan sembah kita pada pagi ini. Haleluya. Dan pada minggu ini giliran saya sekali lagi kongsi firman Tuhan untuk memberkati kita semua pada minggu ini. Jadi pada minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya akan memetik atau menggunakan cerita atau kisah seorang pribadi yang bernama Naaman. Naaman. Dan kisah Naaman ini kita boleh baca di dalam Perjanjian Lama, yaitu daripada buku 2 Raja-Raja pasal kelima, ya. Dan sebagai latar belakang, Naaman adalah seorang pemimpin tentera Syria. Dia adalah seperti komander atau mungkin jenderal, jenderal askar, di mana statusnya sangat tinggi, pengaruhnya besar di dalam kerajaan Syria, dan juga dia mungkin telah menemui banyak sukses dalam kehidupan dia, ya. Tapi dia ada satu masalah, ya. Ada satu masalah yang besar dalam hidup Naaman, dan kita tahu atau kita pernah dengar bahwa Naaman ini menghidap satu penyakit yang sangat teruk atau sangat bahaya pada waktu itu, yaitu penyakit kusta, ya. Dan itu adalah latar belakang, dan kita akan pergi mendengar atau membaca lebih lagi tentang Naaman. Tapi sebelum itu mari saya berikan topik khotbah pada minggu ini, yaitu mukjizat di dalam lumpur, ya. Mukjizat di dalam lumpur, ya. Miracle in the muddy river, ya, atau sungai yang berlumpur itu. Oke. Dari pada pagi ini, ya, mari kita lihat, ya, di dalam buku 2 Raja-Raja, ya. Kalau ada Alkitab boleh ambil Alkitab Anda, dan kita boleh baca bersama-sama. Petikan firman Tuhan yang agak panjang sebenarnya, tetapi kita tidak akan baca ke semua petikan pada pagi ini. Kita akan ambil sedikit sahaja daripada 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayat 19. Itu adalah teks atau rujukan untuk kita semua pada minggu ini. Tetapi saya akan mengambil sedikit saja untuk kita renungkan pada pagi ini, ya. Oke, mari kita lihat, ya, Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja. Kita baca daripada ayat yang pertama. Ayat pertama. Oke. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, ya. Kalau kita baca di sini, ini adalah seorang pribadi yang boleh dikatakan sangat famous, ya, sangat terkenal, ya, sangat dihormati di dalam kerajaan, ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu pahlawan tentera sakit kusta, ya. Jadi kita baca di sini bahwa kehidupan Naaman sangat luar biasa, ya. Dia sangat sukses, tetapi, ya, di ujung dia Alkitab mengatakan bahwa dia ada sakit kusta, ya. So ini adalah satu penyakit yang sangat bahaya, ya, sangat contagious, ya.
boleh diibaratkan seperti yang kita hadapi pada saat ini, yaitu COVID-19, virus COVID-19. So bayangkan kalau kita mungkin ada orang itu mendengar dia pergi tes dan dia didapati positif. Wah, sangat sedih kan, sangat mengejutkan, sangat menyedihkan ya. Bayangkan Naaman, ya, status sangat tinggi, pencapaian luar biasa ya, seorang pemimpin tentera ya, komander, tetapi dia menghidap penyakit kusta ya. Dan kalau kita lihat penyakit kusta ini, kalau orang yang menghidap kusta ini, dia harus diasingkan ya, dia harus diasingkan daripada orang ramai ya, karena penyakit ini boleh merebak dengan senang ya. Dan kalau kita selidiki, penjangkitan atau jangkitan boleh disebabkan oleh droplets, sama juga seperti virus COVID-19 yang merebak melalui droplets ya. Jadi Naaman dia menghidap penyakit kusta. Dan kita sambung lagi di dalam ayat kedua, orang Aram pernah pergi keluar gerombolan ya, dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan kepada istri Naaman ya. Oke, jadi mereka pergi ke Israel berperang dan mereka mengalahkan orang di sana, dan mereka membawa tawanan ya, dan seorang daripada tawanan itu adalah seorang anak perempuan atau perempuan kecil atau gadis kecil dalam terjemahan lain ya, dan dia menjadi pelayan ya di rumah Naaman ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya atau istri kepada Naaman ini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Oke. Jadi gadis muda ini dia berkongsi atau bercerita kepada istri Naaman bahwa ya, Naaman boleh disembuhkan kalau dia jumpa dengan seorang nabi yang saya kenal ya, karena bagi orang Israel ya, mereka boleh pernah menyaksikan mukjizat atau perkara besar ajaib yang dilakukan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya ya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian ya. Ini yang Naaman bawa apabila dia ingin pergi berjumpa dengan Nabi itu ya. Kita lompat ya, ayat yang kita pergi kepada ayat yang ke-8 ya, ayat ke-8 ya. Kita skip beberapa ayat di sini. Ayat ke-8, segera sudah didengar Elisa ya. Jadi nabi yang dikatakan oleh anak kecil itu atau gadis kecil itu adalah Elisa ya. Elisa adalah salah seorang pada nabi daripada orang Israel ya. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel ya. Jadi tadi sebenarnya Naaman berjumpa dengan Raja Israel, tetapi Raja Israel mengoyakkan pakaiannya ya, karena dia mendapat tahu bahwa ini Naaman ini dari negara lain atau orang yang asing daripada kerajaan Israel, tetapi dia ingin disembuhkan ya, disembuhkan oleh nabi orang Israel pula. Jadi dia seperti macam frust lah di sana ya. Oke. Dan ayat ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan rumah Elisa. Oke. Ayat ke-10 ya, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir ya. Ayat 11,
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian sembuhlah penyakit kustaku. Ya, jadi Naaman di sini dia frust, ya, dia kecewa. Ya, dia datang dari jauh, dari Syria, ya, dari Damsyik pergi ke Israel, dan sampai di sana dia kecewa karena apa yang dia harapkan itu tidak terjadi. Ya, dia mengharapkan bahwa Elisa akan datang berjumpa dengan dia, tumpang tangan dan berdoa, dan dia akan sembuh. Tapi tidak, Elisa ada social distancing dengan dia. Ya. Elisa tidak mau jumpa dia, tapi Elisa mengutus orangnya untuk berkata kepada Naaman untuk dia pergi mandi, ya. Pergi mandi, ya. Jadi Naaman ingat dia akan seperti pergi ke tempat itu untuk mungkin didoakan, ya. Mungkin disapu dengan obat atau apa-apa. Tapi ini Naaman kata, Elisa berkata kepada dia, suruh dia mandi di dalam sungai, ya, Jordan itu, rendam sebanyak 7 kali, ya. Jadi itu yang menyebabkan Naaman, ya, Naaman kecewa dan dia gusar dan dia marah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dia marah, ya. Dia angry, ya, dia angry dengan tindakan Elisa itu. Malah dia mempersoalkan, ya, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ya. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Oke, jadi kita berhenti di sana, ya, buat masa ini. Ya. Itu adalah petikan yang saya mau introduce atau perkenalkan, ya, kepada kita pada pagi ini, ya, tentang seorang yang bernama Naaman, ya, Naaman. Oke, Naaman tadi seorang yang berstatus tinggi, tetapi dia mengidap kusta, ya. Jadi kusta ini penyakit yang bahaya, ya. Dan Naaman oleh karena pelayan di rumahnya bercerita kepada dia, di Israel ada seorang nabi, ya, yang boleh menyembuhkan bos atau Naaman, ya. Jadi kalau bos jumpa dengan nabi ini, saya percaya bos akan sembuh. Jadi kita dengar tadi Naaman pergi ke Israel untuk mencari Elisa. Oke. Jadi kalau kita baca seterusnya, ya, memang kita tahu bahwa Naaman disembuhkan, ya, apabila dia pergi merendamkan diri di dalam sungai Yordan itu, ya. Tetapi sebelum dia disembuhkan atau sebelum dia menikmati mengalami mujizat di dalam lumpur itu, ada beberapa background story, ada beberapa perkara yang kita boleh belajar daripada pengalaman Naaman itu. Oke. Bagaimana, ya, dia boleh mengalami kesembuhan. Dan kesembuhan di dalam lumpur itu saya ibaratkan seperti suatu mujizat, ya, mujizat. Sama dengan kita mungkin pada hari ini kita menunggu mujizat, ya, kita menantikan mujizat. Kita berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin sudah sekian lama kita berdoa dan kita punya satu pandangan atau persepsi atau suatu pikiran dalam pikiran kita, ya, Tuhan harus melakukan sebegini supaya saya mencapai mujizat itu, supaya saya mengecapi mujizat itu. Tapi Tuhan mungkin bekerja dengan cara yang lain, ya, cara yang tidak di dalam pikiran kita. Dan mungkin sebelum kita mengecapi mujizat itu, ya, kita seperti Naaman, ya, kita mungkin pernah marah, kita mungkin almost give up, dan sedikit lagi kita miss, terlepas peluang untuk melihat, untuk menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan. Oke, jadi pada pagi ini saya ingin bawa kita, ya, message saya simple pada pagi ini, ya. Message yang saya beri tajuk ini adalah mujizat di dalam lumpur ini. Apa yang kita boleh belajar daripada Naaman, ya? Apa perkara yang kadang-kadang menyebabkan kita tidak melihat mujizat Allah, ya? Dan banyak yang berlaku adalah
disebabkan oleh kita sendiri, ya, disebabkan oleh perasaan kita, disebabkan oleh pemikiran kita, disebabkan oleh expectation kita, ya. Jadi yang pertama adalah poin yang pertama adalah sebelum Naaman ini mengalami mujizat dalam hidup dia, Tuhan sudah mengatur, ya, Tuhan sudah mengatur sesuatu yang baik dalam hidupnya, ya, sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kalau kita lihat di sini, memang Naaman ini adalah seorang yang sangat famous, ya. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia status tinggi, mengecapi banyak kejayaan, ya. Kita dengar tadi ada kemenangan yang diberikan, ya, oleh Tuhan melalui dia. Dan satu saja masalah dia adalah dia mengidap kusta. So kita bayangkan, ya, kita bayangkan kalau kita mendengar diagnosis itu atau kenyataan itu daripada dokter, oh Anda mengidap penyakit ini. Bayangkan, sangat kecewa. Walaupun status kita tinggi, walaupun pencapaian kita hebat, tapi apabila kita mendengar ada satu statement seperti ini, ia menyebabkan hati kita seperti jatuh, runtuh, ya, harapan berkecai, ya, bak seperti kaca terempas di atas batu, ya, hancur berderai. So bayangkan betapa kerasnya hati Naaman apabila dia mengetahui bahwa dia mengidap kusta. Jadi segala pencapaian dia itu seperti sia-sia. Segala apa yang status yang dapat itu seperti sia-sia. Mungkin kita pada pagi ini, ya, kita mungkin pernah mengalami, ya, atau sedang mengalami perkara yang serupa dengan Naaman. Ya, mungkin bukan suatu penyakit, ya, mungkin ada satu berita yang kita dengar, ada satu berita yang kita terima yang menyebabkan hati kita runtuh, hati kita jatuh, hati kita kecewa dan sebagainya. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan sangat luar biasa caranya. Bagaimana Tuhan menggunakan gadis kecil ini, bagaimana Tuhan menggunakan pelayan ini yang berstatus pelayan kepada Naaman, tapi dia dengan saya percaya ini adalah rencana Tuhan, ya. Bagaimana dia boleh bercerita kepada Naaman. Bayangkan dia hamba, dia pelayan saja, tapi dia melihat Naaman dengan belas kasihan, ya. Dia melihat bos dia itu dengan belas kasihan. Dan dia berkata, "Bos, ya, Naaman, di kampung saya, ya, di halaman saya ada seorang nabi. Dia melakukan mujizat. Tuhan memakai dia. Saya percaya kalau Naaman pergi jumpa dengan nabi ini, pasti bos juga akan sembuh." Jadi Naaman pergi, ya, dia berjumpa dengan raja dia, seperti dia minta cuti, ya. Dan raja dia menulis surat kepada Raja Israel. Ya, Raja Israel pun macam marah juga mula-mula. Dan dia berjumpa dengan Elisa. Jadi itu seperti satu aturan yang Tuhan sudah aturkan, ya, satu perjalanan yang Tuhan sudah aturkan supaya di ujungnya Naaman akan mengecapi mujizat, Naaman akan diselamatkan, ya. Dia akan mengenal Tuhan dan hidup dia akan berubah. Kita nanti bukan hanya melihat tubuhnya disembuhkan, hati dia disembuhkan, ya. Rohani dia diperbaharui, ya. Dia melihat Tuhan, orang Israel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, yang layak disembah. Jadi dalam hidup kita, ya, saat ini ada pribadi-pribadi yang di dalam hidup kita yang Tuhan atur, ya, yang Tuhan letakkan, yang jalan mereka bertemu dengan jalan kita. Satu hari, ya, kita mungkin tidak sedar ada seseorang yang datang dalam hidup kita yang memberitahu kita tentang sesuatu, ya, yang kita tidak sedar selama ini boleh membantu kita, tapi itu yang kita perlu pada saat itu, ya. Jadi Tuhan mengatur, ya, Tuhan arrange, ya, Tuhan sudah menetapkan satu jalan. Dan apatah lagi kepada kita yang Tuhan sendiri panggil anak-anak, ya, anak-anak Allah, follower of Christ. Apatah lagi itu yang kita harus alami, yaitu di mana kita sangat dikasihi Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tapi Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama adalah
Di dalam saat kita mungkin tertekan, di dalam saat kita mungkin buntu, di dalam saat kita mungkin kecewa, hancur seperti Naaman. Tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, mukjizat di dalam lumpur itu, mengatur pribadi-pribadi untuk membantu kita. Dan pribadi-pribadi itu mungkin saudara kita sendiri yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita, mungkin pastor-pastor kita, atau mungkin pemimpin gereja yang selalu tidak jemu-jemu, ya, mendorong kita, hantar message kepada kita setiap hari, ya, atau mungkin bos kita, tidak tahu, seperti di dalam kisah Naaman itu, di mana raja Aram dan raja Israel itu, ya, membantu dia untuk dia bertemu dengan Elisa, ya, akhirnya. Jadi banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita, Tuhan lakukan supaya kita mengecapi mujizat, supaya hidup kita menerima berkat Tuhan, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Lalu itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang saya ingin bawa untuk kita renungkan pada pagi ini adalah apabila kita mengecapi mujizat, ya, di dalam lumpur itu mungkin sesuatu yang tidak seperti yang kita pikirkan, ya, tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi apa yang Allah lakukan versus, ya, apa yang kita pikirkan. Seringkali kita expect, ya, Tuhan melakukan mujizat itu dengan cara yang kita mau, ya. Wah, kalau Tuhan mau lakukan mujizat, ya, inilah caranya. Seperti Abraham yang menantikan anak yang dijanjikan, ya, sampai 100 tahun dia menantikan, ya. Nah, itu cara Tuhan. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang mungkin kita boleh gunakan, ya. Dan selalunya manusia mempunyai satu pemikiran di mana mereka expect, ya, Tuhan melakukan begini, ya. Karena itulah kita punya mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin berdasarkan apa yang kita dengar dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tadi di dalam Alkitab, apabila Naaman, ya, dia berjumpa dengan Elisa, datang ke tempat Elisa, kita tahu tadi bahwa Elisa tidak mau jumpa dia, ya. Ada penjarakan sosial, ya, physical distancing, ya, seperti zaman sekarang, ya, tidak boleh jumpa, ya, ada jarak. Dan Elisa hanya mengutus orang untuk menyampaikan pesan itu. Dan Naaman agak kecewa karena tindakan itu, karena dia ingat, saya ingat dia datang jumpa saya, dia akan berdoa, mengangkat tangan, memanggil Tuhan, dan mungkin dia akan menumpang tangan, ya, menggerak-gerakkan tangannya ke atas badan dia, dan penyakit itu akan hilang. Itu expectation Naaman, itu yang dalam pikiran dia. Dan juga apabila Elisa kata, apabila dia lihat di dekat dengan itu ada sungai Yordan, ya, dan daripada yang saya baca, ya, tentang kisah ini, sungai Yordan itu agak keruh, ya, berbanding sungai-sungai yang ada di tempat Naaman sendiri, ya. Kalau Naaman kata di tempat saya di Damsyik ada sungai Abana, ada sungai Parpar yang airnya sangat baik, ya, airnya jernih, airnya laju deras yang boleh membersihkan saya. Tapi kenapa harus saya pergi ke sungai Yordan yang airnya tidak seberapa cantik, ya, airnya kuning berlumpur, ya? Bagaimanakah ini boleh menyembuhkan saya? Bukan setakat itu, saya harus merendamkan badan saya sebanyak 7 kali. Susah sangatkah ini? Ya, susah sangatkah mau sembuhkan saya? Nah, itu mungkin pergumulan kita, ya, di saat kita berdoa untuk mujizat Tuhan, ya. Kita sudah katakan, Tuhan, lama, hari demi hari saya berdoa. Tahun berganti tahun saya sudah berdoa. Kenapa belum lagi terjadi mujizat? Ya, kenapa belum lagi saya menerima dan melihat hasil doa saya? Ya, itu bukan cara Tuhan, ya. Mungkin belum masanya. Mungkin mata kita buta, tidak melihat Tuhan bekerja, karena kita sudah fix dalam pikiran kita bahwa Tuhan hanya bekerja dengan cara ini. Itu yang saya tahu, ya.
Tuhan bekerja dengan cara A, B, C, D, ya. Tapi Tuhan mungkin berbeza caranya. Dan kita lihat di sini juga apabila Naaman dia merendamkan diri dia, ya. Dan kita tahu bahwa Naaman mula-mula dia macam tak mau, ya. Dia mau marah, dia mau balik ke Israel, ke Syria, ya. Dan dia mau give up, ya. Tapi pegawai dia atau orang yang bersama dengan dia berkata, ya, perkara yang susah pun kamu boleh lakukan. Ini senang sajalah bos, ya. Kamu ikut saja apa yang dia kata. Pergi berendam di dalam sungai itu 7 kali, ya. Mungkin sembuh, ya. Mungkin sembuh, ya. Jadi Naaman karena mungkin dia kata, okey lah, alalang saya sudah sampai sini, buatlah. Okey. Dan bayangkan, ya, bayangkan apabila dia masuk ke dalam sungai Yordan itu, mungkin hati yang berat, hati yang kecewa tadi, dan hati yang marah, ya. Pertama, dia masuk, dia cek masih ada kusta lagi, ya. Kedua, rendam kali kedua, masih ada kusta lagi. Rendam kali ketiga, masih ada kusta. Keempat, masih ada kusta lagi. Kelima, keenam. Bayangkan, mungkin keenam itu dia sudah, apa ini? 6 kali sudah tiada terjadi apa-apa. Just bayangkan, kalau dia kata sudah 5-6 kali dia give up, dia putus asa, dia balik, dia tidak melihat. Walaupun tinggal 1 langkah lagi, one more step to see the miracle, one more step to achieve the miracle atau to receive the miracle, tapi dia give up. Bayangkan, dia akan miss that golden opportunity. Tapi oleh kerana dia stay sampai kali yang ke-7, dia merendam diri dia, ya. Dia merendamkan diri dia. Wah, apabila dia keluar daripada sungai itu, apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab mengatakan di dalam ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu atau Elisa. Apa yang terjadi? Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, luar biasa, sangat luar biasa. Kali yang ke-7, 7 kali. Bayangkan, 6 kali berendam, masih sama, masih tak ada hasil, masih ada kusta, masih ada penyakit. Kali yang ke-7, keluar daripada sungai itu, bersih, tahir, kulit putih, halus, seperti kulit bayi, ya. Alkitab mengatakan seperti tubuh seorang anak. Oh, semua kosmetik dalam dunia ini tidak boleh lawan ini sungai Yordan. Oke, 7 kali pakai, 7 kali sapu, putih, ya, 7 kali jadi bersih, 7 kali jadi sembuh. So bayangkan, dia menikmati mujizat kali yang ke-7 itu. Oke, kali yang ke-7, ya, dia menikmati, dia melihat mujizat di dalam lumpur itu. So bayangkan, kalau dia give up di awal dia, kalau pikiran dia itu menguasai dia, kemarahan menguasai dia, dan dia give up, dia pulang, dia akan miss the opportunity. So kita pada pagi ini, ya, kalau kita melakukan perkara yang sama, kita berdoa, ya, kita mungkin berkongsi kepada teman kita, ya, supaya teman kita itu menjadi orang percaya. Kita berkongsi, ya, tentang kebaikan Tuhan. Mungkin kali pertama, mungkin kali kedua, kali ketiga, kita berdoa, terus berdoa. Jangan putus asa. Kali yang ke-7 akan datang, di mana teman kita itu akan membuka hatinya menerima Tuhan. Kali yang ke-7 akan tiba, dan kita melihat mujizat dalam hidup kita. Oke, jadi seperti Naaman. Dan poin yang terakhir pada pagi ini adalah di mana kita melihat bahwa Naaman, ya, di mana kita melihat Naaman itu dia mengecapi, ya, dia mengecapi kemurahan Tuhan, ya, dia mengecapi kemurahan Tuhan dalam hidup dia. Kita tahu latar belakang Naaman, dia adalah daripada tentara atau kerajaan Syria.
Dan dia sebelum itu dia belum lagi menyembah Tuhan yang disembah oleh Elia. Dia belum lagi mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Elisa adalah Tuhan yang ajaib dan perkasa. Tapi apabila dia disembuhkan, ya, dia menerima kemurahan Tuhan, ya, dia belum lagi, ya, melafazkannya, tapi Tuhan sudah memberkati dia, Tuhan sudah menyembuhkan dia, ya, dan dia menjadi percaya. Oke, jadi di sini Naaman dia mengecapi kemurahan Tuhan, dia mengecapi kasih karunia Tuhan dalam hidup dia. Pada awal dia mungkin karena dia ingin disembuhkan, ya, mungkin secara fisikal, ya, secara fisikal, atau dia ingin kesembuhan fisikal saja, ya, karena dia tidak mau ada kusta dalam tubuh badannya, ya. Tapi at the end, ya, apabila dia mengecapi, dia menikmati kebaikan Tuhan, dia menikmati kemurahan Tuhan, dia melihat mujizat yang Tuhan lakukan, bukan hanya tubuh dia disembuhkan, tetapi jiwa dia dipulihkan, pikirannya dipulihkan, hatinya dipulihkan, iman dia percaya kepada Tuhan Allah yang benar. Dan kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini apabila dia ingin membalas, ya, dia ingin membalas jasa atau perbuatan Elisa itu, dia ingin memberikan persembahan kepada dia, ya, tetapi Elisa tidak mau, ya. Kita boleh baca di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16, ya. Dan apa yang Naaman lakukan adalah dia berkata di dalam ayat 15, ya, ayat 15, selepas dia sembuh tadi, sempat dia melihat kesembuhan fisikal, ya, pembaharuan fisikal tubuh badan dia. Wow, dia macam excited, dia percaya, ya. Selepas itu apa yang terjadi adalah kesembuhan di dalam hati dia. Kesembuhan di dalam hatinya. Itu yang berlaku, spiritual healing berlaku juga di dalam hidup Naaman. Dan akhirnya dia mengungkapkan bahwa di dalam ayat yang ke-17, ya, akhirnya berkatalah, ya, ayat 15 dulu, ya. Sekarang baru aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian daripada hamba-Mu ini, ya. Dia mengakui, ya, dia pernah menyembah berhala atau Tuhan yang lain, tapi dia kata tiada Allah lain seperti Allah yang ada di Israel, ya. Tidak ada Allah di seluruh bumi kecuali di Israel, ya. So dia sangat diberkati, dia sangat dipulihkan hati dia. Dia melihat keselamatan itu, ya. Dia melihat keselamatan itu. Malah, ya, dia sangat excited karena dia mengalami mujizat Tuhan dan dia ingin memberkati Elisa, ya. Tapi kita tahu bahwa Elisa tidak mau menerima, ya, pemberian daripada Naaman itu. Oke. Dan seterusnya juga kita melihat bahwa Naaman, ya, dia oleh karena dia tahu bahwa Allah itu Allah orang Israel adalah Allah yang benar, ya. Jadi dia bawa balik, ya, tanah daripada Israel balik ke Syria, ya, karena dia percaya bahwa Allah yang dia temui, ya, di Israel itu adalah Allah yang benar, ya, Allah yang layak disembah. Oke, jadi dia sebagai suatu orang kata itu mengingati, ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami di Israel, ya. Jadi dia bawa presence of God, ya, itu tanah itu, ya, bawa balik, ya, 2 muatan bagal balik ke Syria. Itu adalah satu pemulihan yang luar biasa yang terjadi kepada Naaman, ya. So Naaman mengecapi mujizat di dalam lumpur, ya. Pertama tadi, ya, Tuhan mengatur hidupnya, ya. Tuhan mengatur pribadi-pribadi, proses-proses dalam hidup dia untuk dia mengecapi mujizat itu. Dan proses itu mungkin agak tedious, agak leceh, agak seperti satu yang diulang-ulang, ya, 7 kali direndam, ya. Kenapa harus di tempat ini? Kenapa harus sebegini? Kenapa tidak di sana? Ya, itu seperti leceh, ya, atau sangat tedious, sangat banyak proses.
tapi dia taat, ya, dia obey sampai kali ke-7 dan dia melihat mujizat Tuhan. Dan cara Tuhan tidak sama dengan cara kita. Dan yang ketiga, Naaman mengecapi berkat kemurahan Tuhan dalam hidup dia. Dan kita tahu bahwa akhirnya Naaman, sebelum dia pulang, Elisa mengucapkan berkat dalam hidup dia. Ayat ke-19, ya, apabila Naaman, ya, berkata, saya mungkin kembali ke Syria, saya masih lagi posisi saya sebagai tentera, ya, saya mengiringi raja saya untuk pergi ke kuil itu untuk dia menyembah, dan mungkin saya terpaksa tunduk juga di depan kuil itu. Dan Elisa tidak ada komen tentang itu, karena Elisa tahu bahwa Naaman sudah dipulihkan, iman dia sudah dipulihkan, ya, dia melihat kemurahan Tuhan, dia mengecapi the grace of God dalam hidup dia, dan Elisa mengucapkan berkat, ya. Berkat ini bukan seperti berkat yang hanya ungkapan saja. Apabila Nabi yang mengucapkan berkat kepada orang, wow, itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Orang itu akan betul-betul mengalami berkat, ya. Karena Nabi berkata, pergilah, ya, ayat 19, maka Elisa berkata kepada dia, pergilah dengan selamat, ya. God grace is with you, ya. God blessing is with you, Naaman, ya. Walaupun kamu mungkin terpaksa pergi ke kuil Rimon itu untuk bersama dengan Raja Aram menyembah di sana, God grace is with you. God grace is always with you. Tuhan menyertai kau, Naaman. So, sangat luar biasa, ya. Kesembuhan, pengalaman Naaman, ya, di dalam lumpur itu sangat luar biasa. Dan saya percaya banyak lagi perkara yang kita boleh belajar daripada kehidupan Naaman atau perkara yang Naaman alami. Tapi apa yang saya ingin kongsikan atau apa yang saya sampaikan pada pagi ini adalah kita harus terus melihat Tuhan. Kita harus terus percaya, walaupun mungkin proses dia sangat panjang atau caranya mungkin tidak seperti yang kita jangkakan. Tetapi apabila Tuhan bekerja, pasti membawa kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga untuk pagi ini di mana kami belajar tentang mukjizat yang dialami oleh Naaman. Tuhan, kami juga seperti Naaman, ada banyak perkara dalam hidup kami yang kami terus berdoa Tuhan, terus nantikan mukjizat-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja, Engkau Allah yang bekerja, melakukan kebaikan, membawa kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan biarlah kami terus bersandar di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, banyak perkara yang mungkin kami tidak mengerti setiap hari dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami percaya berkat-Mu, kemurahan-Mu sentiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. God bless you. Amin. Terima kasih Pastor Joe untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa sebentar tadi. Saya percaya kalian pasti diberkati dan dilayani oleh firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman pagi ini, mari kita memberi dengan hati yang bersukacita karena berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan kita sentiasa diberkati dengan penuh berkelimpahan. Sebelum kita memberi, maklumat account bank untuk menyalurkan pemberian Anda adalah seperti dalam slide yang berikut. Saudara dan saudari dalam Kristus yang dikasihi, sambil kita memberi persembahan kita, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, Excel Kids Online Meet akan diadakan seperti yang tertera di screen, yaitu pada hari Ahad 21 hari bulan Februari, yaitu hari ini, pada jam 8.30 malam ini.
Kita berharap agar semua kanak-kanak dapat meluangkan masa untuk pertemuan maya yang sangat bermakna ini. Marilah para ibu bapak memberi sokongan pada anak-anak Anda agar mereka dapat menghadiri ibadah pada malam ini, yaitu untuk Excel Kids Online Meet. Kedua, Online Connect Group Meet untuk Connect Group Riveria dan Puncak Borneo akan diadakan pada hari Jumat, yaitu 26 hari bulan Februari, yaitu jam 8.30 PM. Manakala Excel Youth Connect EYC boleh menyertai mana-mana Connect Group, sama ada Riveria ataupun Puncak Borneo. Jangan lepaskan peluang ini untuk kita sama-sama bersekutu, menguatkan satu sama lain, dan kita beribadah kepada Bapa kita yang di surga. Sidang jemaat yang saya kasihi sekalian, kita sudah sampai ke penghujung ibadah maya kita pada pagi ini. Sebelum kita menangguhkan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi ini karena bukan kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, dan bukan karena kekayaan kami, tapi karena kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya karena kekuatan Engkau menjadi kekuatan kami, karena kebaikan Engkau menjadi kebaikan kami. Dan kami percaya semua berkat surgawi menjadi sebagian daripada hidup kami, karena kemurahan-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap yang melayani. Kami bersyukur untuk setiap yang berada di luar sana. Kami bersyukur untuk mereka yang tak dapat mengikuti ibadah pada pagi ini, sebab mereka juga diberkati dalam semua hal hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati negara kami, Kau berkati setiap mereka yang berada di dalam risiko pandemik COVID-19 ini. Biarlah mereka disembuhkan, dihiburkan, dikuatkan oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami bersyukur karena kebaikan Engkau dalam hidup kami. Biarlah minggu-minggu yang akan datang adalah minggu-minggu sukacita, minggu-minggu kekuatan, dan minggu kesembuhan kepada kami. Kami bersyukur kepada Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kita jumpa minggu-minggu yang akan datang. Saya doakan kemurahan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saya percaya di mana Anda berada, Anda diberkati, biar keluarga Anda diberkati, anak-anak Anda diberkati, dan semuanya diberkati karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita jumpa pada minggu yang akan datang. Kau selalu berada.